dalam bentuk surat edaran, mengapa mereka yang sudah lulus itu kemudian tidak lulus? Bagaimana kalau misalnya tidak ada kuota di sekolah itu, sementara ada honorer K2, itu sudah lama di situ, ada juga begitu, makanya dia pindah cari sekolah untuk nembak di situ. Tapi karena dia orang pendatang, dia harus kalah dengan orang yang di situ, walaupun afirmasinya nilainya tinggi. Makanya dia tetap harus kalah karena dia harus nembak di sekolah itu. Ini siapa yang bermasalah di sini? Karena itu kami pimpinan agar ini menjadi perhatian, karena kami yang didesak, kami yang didemo. Kemudian yang ketiga adalah mestinya K2 nilai afirmasinya itu jangan 75%. Ini kan yang sekarang hanya 10% dari K2. K2 itu Pak, itu sejak dia memiliki SK nanti diperbaiki. SK tahun 2005 Januari berlaku sampai sekarang. Otomatis umurnya sudah 35 tahun. Ini saya lihat syaratnya, yang mendapat nilai 75% afirmasi itu adalah berumur 35 tahun. Sementara honorer kedua 10% saja. Padahal mereka lah yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau di daerah kami Pak, hampir 80% guru-guru kita itu yang ikut terlibat langsung mencerdaskan kehidupan bangsa. Kenapa? Karena pegawai negeri kita kurang tuh. Ada satu sekolah cuma satu kepala pegawai negerinya, hanya kepala sekolah atau dua, selebihnya semua honorer. Kalau mereka berhenti, ini bahaya. Kemarin kami diancam, dia akan mogok massal. Kalau misalnya tidak ada informasi yang mereka bisa yakini bahwa itu benar-benar bukan error. Ini secara nasional itu mengalami hal yang sama saya kira. Dan saya yakin semua yang namanya honorer sudah PG Pak. Mestinya semua yang sudah PG yang punya itu mestinya sudah harus lulus Pak. Tidak usah melalui jenjang, itu menghabiskan anggaran menurut saya. Diluluskan saja, karena pada akhirnya dia sudah mengabdi Pak 20 tahun, 30 tahun. Karena sejak 2005 Pak, setelah K1 kemarin, kemudian K2 lagi. Sejak 2005 Pak ditetapkan itu Januari atau 2006 Januari, mereka sudah mulai mengabdi, dinyatakan mengabdi, walaupun dia sudah mengabdi tahun 2000. Nah sampai sekarang mereka tidak lulus, tidak jadi PNS apalagi P3K. Mohon barangkali pimpinan, terima kasih. Kalau ada yang kurang, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Pak Wahid ini. Ibu Lina. Khairan kasiro. Perkenalkan, nama saya Lina Kurniati, SPD. Bukan sarjana pemberi dosen, tapi benar-benar sarjana yang qualified di bidang pendidikan, insya Allah. Karena terbukti murid-murid saya selama saya mengajar hampir 20 tahun, sudah banyak yang menjadi pengabdi-pengabdi di Ibu Pertiwi ini Pak. Barakallah buat ibu-ibu guru dan bapak guru di negeri ini. Aplaus buat Anda semua. Bangga saya bisa duduk di sini memangku amanah yang sangat besar Bapak. Banyak yang ingin saya sampaikan, sampai-sampai emosi saya tidak tertahan. Saking gembiranya bisa bertemu dengan para wakil rakyat yang insya Allah akan amanah menyampaikan pemberi suara yang berkeluh kesah. Bapak, bukan kami ingin diistimewakan. Terkait regulasi P3K di RDPU Komisi 2 bersama Pak Samsul Rizal, saya mengatakan saya dan rekan-rekan akan terima regulasi ini dengan senang hati. Meskipun kami mengharapkan Kepres PNS tanpa tes untuk guru-guru, karena kami layak. Kami pentransfer ilmu. Saya sampai merinding mendengar yang terhormat Kang Dede Yusuf berkata di TikTok, saya banggakan. Kami itu jantungnya negeri.
Saya yakin dengan adanya RDPU ini, semua pemangku kebijakan yang ada di negeri ini mendengar kalau kami objek tertindas. Sudah jelas di Dapodik kami ada, tinggal diangkat. Sudah jelas dedikasi kami, tinggal diberi SK. Kami tidak meminta gaji yang spektakuler, tapi kami ingin diakui. Pak Jokowi lihat kami. Baru-baru ini, statement Mas Nadiem, maaf, karena kami di Dinas Pendidikan, kami pendidik. Maaf Mas Nadiem, statement Mas Nadiem membuat polemik baru di antara kami semua. Kalau memang dana untuk penggajian P3K seperti yang Mas Nadiem omongkan, tolong pisahkan DAU yang turun ke kabupaten atau kota, dibedakan Pak amplopnya, dicap, ditulis ini untuk pendanaan P3K. Kami bukan boneka Pak. Kami bukan boneka yang bisa digonjang-ganjing. Sampai saya mikir, kita di daerah dengan gaji 450.000 per bulan, dan itu pun hanya dibayar 4 bulan sekali, mendapatkan angin segar. Apa yang dikatakan oleh para menteri merupakan angin segar bagi kami. Tetapi pada kenyataannya, tatkala kami mendatangi DPRD provinsi, mendatangi DPRD kabupaten, antara legislatif dan eksekutif, kami datangi Pak. Mereka berbicara tidak ada ketentuan yang pas dari pernyataan Mas Menteri. Saya tegaskan sekali lagi, kalau memang dananya dari DAU, tolong dipisahkan. Supaya pihak kabupaten kota jelas, ini amanah untuk para guru. Maaf, kalau Lina di sini ngomong emosi, karena Lina pernah terjun langsung Pak ke lapangan. Masih ada rekan Lina yang digaji 150.000 dengan jarak tempuh dari rumah ke sekolah 45 menit, tidak bisa menggunakan sepeda atau motor atau mobil. Bayangkan kalau hujan Pak. Dan itu Lina bikin semi dokumenter biar jadi bahan untuk para pemangku kebijakan melihat di lapangan seperti apa. Jangankan beras yang ditanggung negara, kami sakit pun negara tidak akan tahu Pak. Kami honorer, kami mengabdi, ijazah kami S1, tapi nasib kami lebih rendah dari seorang kuli pasar. Kami memohon adanya penambahan kuota atau formasi. Kalau memang regulasi P3K tetap harus kami ikuti. Kami memohon adanya penambahan kuota atau formasi sesuai dengan jumlah honorer yang ada di lapangan. Atau kalau secara kasarnya, angkat semua honorer yang sudah terdaftar di Dapodik. Adapun kesalahan Dapodik bisa diadakan perbaikan, karena kami yakin bapak-bapak yang ada di Kemendikbud, bapak-bapak sebagai pemangku kebijakan lebih cerdas dari kami. Yang nomor 2, memohon adanya pembenahan regulasi dan pemetaan formasi. Contoh, karena saya bekerja di Kabupaten Garut, salam Bapak Bupati Kabupaten Garut, izinkan saya menyampaikan amanah Bapak. Yang terjadi di Kabupaten Garut, dari 8.801 guru honorer yang ada, hanya tersedia 196 formasi dari 8.801. Contoh kedua, realita formasi untuk guru PAI yang sangat kurang dan hampir tidak ada di beberapa wilayah se-Jawa Barat. Sangat penting.
Bukankah kita berkeadilan? Tetapi ternyata regulasi yang digulirkan oleh pemerintah jauh dari kata berkeadilan. Jangan menjadikan kami sebagai objek tertindas. Jangan jadikan kami hanya sebagai tim hore di regulasi P3K ini. Lihat keberadaan di lapangan. Indonesia darurat guru. Dan yang mencakupi di setiap sekolah itu adalah guru honorer. Yang ketiga, memohon adanya penambahan afirmasi berdasarkan masa kerja dengan cara di grade dari 3 sampai 5 tahun masa kerja, 5 sampai 10 tahun masa kerja, 10 sampai 15 tahun masa kerja, 15 tahun masa kerja sampai selanjutnya. Karena apabila afirmasinya dibilang hanya untuk 50 tahun, belum tentu mereka itu masa kerjanya sesuai grade. Dan perlu digarisbawahi Bapak, honorer itu bukan hanya K2. Ada yang non-kategori. Ari non kategori mapak mudab dabun, tekaluhur tekahanap sur bahasa pesantren. Jadi di tengah-tengah Bu, mereka tidak diakui. Yang keempat, memohon supaya pendaftar dengan nilai yang sudah mencapai passing grade bisa diloloskan dan ditempatkan di tempat kerja masing-masing. Contoh realnya di sekolah saya, PNS-nya hanya 1 orang, Pak. Semuanya honorer. Saya lulus passing grade, Pak. Tapi karena tidak ada formasi, sudah jelas di sekolah saya tidak ada guru PNS-nya. Kekurangan guru, tapi tidak ada formasi, maka saya dinyatakan tidak lolos, hanya lolos passing grade saja. Barokallah, Allah menakdirkan saya untuk duduk di sini bersama ibu-ibu dan bapak-bapak terhormat. Yang kelima, memohon untuk P3K tahap 2, kalau regulasinya seperti ini, ditunda, kalau menurut saya. Karena hanya memperlihatkan kredibilitas cara kerja dari para pemangku kebijakan di atas. Komitmennya tidak ada, konsistensinya tidak ada. Hari ini bilang seperti ini, besok lusa akan berubah. Ternyata memang untuk mempermainkan seorang guru itu, seorang pendidik itu kayaknya asik gitu Pak. Yang keenam, memohon mengangkat guru yang berstatus honorer menjadi ASN karena sebagian besar kebutuhan guru dipenuhi oleh guru berstatus honorer. Itulah yang ada yang terjadi di lapangan. Sungguh sangat dilematis, Pak. Betul kata Bapak yang tadi, Bapak siapa Pak? Bapak Wahidin. Kalau pelaku pendidikan itu bukan hanya guru, tetapi ada rekan kami sebagai jantungnya, yaitu tenaga kependidikan. Kenapa Tendik tidak dibuka formasi, Pak? Padahal mereka juga sama mendedikasikan untuk negeri tercinta ini. Alangkah sangat disayangkan tatkala kami berlomba-lomba untuk mengikuti ujian P3K yang kalau menurut saya cerita sedikit Pak, sangat amazing. Saya umur 40 tahun harus mengerjakan 100 soal matematika SMP tanpa kalkulator. Untuk masuk ruang ujian saja, yang laki-laki dibuka sabuknya dan dipegang diraba-raba. Seolah kami itu apa? Kenapa, Pak? Kami meminta kebijakan harus meminta-minta seperti ini. Padahal kami itu terhormat, Pak. Dari mulai kabupaten kota kami menangis
memohon. Kenapa, Pak? Padahal kami bukan koruptor. Kami pencetak generasi bangsa. Kami tidak akan beraksi selama masih bisa diplomasi. Terima kasih. Mungkin nanti ada teman saya yang akan menambahkan. Jazakallah, Bapak. Jangan membuat air mata kami menangis lagi. Jangan menjadikan ketidakmampuan kami menjadi objek tertindas. Bangkitkan semangat kami. Karena kami tidak meminta apa-apa. Angkat kami. Angkat derajat kami. Sebuah historis masa lalu bahwa sebetulnya kami ini ada. Kami itu dilindungi undang-undang. Kami ini dilahirkan juga dari keputusan pemerintah, bukan ada dengan sendirinya. Namun sampai saat ini pemerintah masih mengkotak-kotakkan, mengelompokkan dalam sebuah jabatan yang dari kami tenaga teknik belum mendapatkan afirmasi apa-apa. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa tadi sudah disampaikan oleh beliau Bapak Wahyudin juga Ibu Lina bahwa suksesnya layanan pendidikan adalah tidak hanya tergantung guru saja, tapi merupakan satu komponen penting yang tidak bisa dipisah-pisahkan antara guru atau tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. PPG artinya dapat sertifikat pendidik itu sangat mudah dengan SK cukup dari kepala yayasan, ketua yayasan, mohon maaf. Dan kalau tahap 2 ini teman-teman swasta sudah diberi kesempatan untuk boleh mengikuti seleksi ini, artinya kita sudah harus tarung bebas seperti apa yang sudah disampaikan oleh Bu Nunu, Sekretaris Dirjen GTK. Kalau nanti serdik itu mereka gunakan teman-teman swasta, otomatis mereka sudah dapat poin 100%. Sedangkan kita yang di negeri tidak punya serdik, apa tidak terpental dengan otomatis? Mereka punya pengabdian di lembaganya sendiri. Andai kata, mohon maaf, mungkin dipilah. Mereka di swasta, mungkin bagaimana cara regulasi mereka, mungkin ada perekrutan sendiri di swasta. Sedangkan kita di negeri, yang selama ini yang saya tahu pengangkatan PNS itu memang naungannya naungan negeri. Kita pun mengabdikan diri di lembaga negeri itu dengan harapan juga akan adanya pengangkatan PNS. Tetapi sekarang pemerintah memberikan P3K. Kami terima sekali lagi dengan tanda kutip dalam keterpaksaan. Nah, sekali lagi, nanti kita harus tarung bebas. Ya semoga saja masih ada prioritas kembali untuk teman-teman yang ada di sekolah Indo. Masih kebijakan secepat-cepatnya. Ayo persilahkan Prof. Zainuddin. Selama ini tidak memenuhi passing grade, itu diberi afirmasi. Mengapa kita mendesak agar ada afirmasi? Guru-guru honorer, terutama yang punya pengalaman lama, itu punya passion sebagai guru. Mungkin mereka miskin teori. Kalau diuji dengan tes-tes objektif, nggak bakal lulus. Jangankan ujian, buka komputernya saja mungkin gemetaran. Tetapi bukan berarti mereka tidak memiliki passion atau jiwa seorang guru. Yang punya pengalaman bertahun-tahun itu, dia punya passion. Dia punya jiwa guru. Mungkin yang baru lulus pendidikan, yang masih muda, kaya teori, diuji tes objektif, passing grade lewat. Tetapi mereka miskin pengalaman. Mungkin belum punya jiwa. Saya sering guyonan ini, Anda jadi guru itu sudah niat mulai dulu apa baru sekarang jadi niat jadi guru? Kapan Anda menjadi guru? Kami berkeyakinan bahwa guru akan menjadi guru yang baik kalau dia punya passion, kalau dia punya jiwa. Untuk guru dan tenaga kependidikan, mohon untuk bisa ditimbang dalam kapasitas yang sama. Sekali lagi kami mohon, kalaupun tidak menunggu 2022,
Di tahap 2, berilah kesempatan kepada kawan-kawan kami tenaga kependidikan untuk bisa mengikuti seleksi dengan ditundanya ini. Sebagai penutup, ikan sepat, ikan gabus apa ikan gabus, ikan sepat, Ibu Wilujeng, kami salah, semakin cepat semakin bagus karena usia kami mungkin hanya tinggal menunggu hari dan menghitung bulan. Yang terakhir kami sampaikan, apakah yang akan diberikan kepada honorer yang sudah tidak bisa mengikuti P3K besok karena usia ataupun keterbatasan usia. Pengabdian mereka ada 30 tahun, 32 tahun, di sekolah kami juga ada. Apa yang akan dipikirkan pemerintah untuk menghargai pengabdian? Apakah seperti Sekdes kemarin Bapak Ibu semua, jadi yang tidak diakumulasi mendapatkan sebuah penghargaan, tapi di honorer ketika usianya habis mereka hanya sampun matur nuwun atas pengabdiannya. Dari daerah tidak dapat apa-apa, dari dinas pendidikan tidak apa-apa, dari sekolah ucapan terima kasih dan sebesar 1 bulan gaji. Artinya kalau gajinya 150, sangoni 150. Gajinya 500, sangoni 500 dan ucapan terima kasih. Itu yang kami sampaikan. Sekali lagi, kualifikasi pendidikan untuk tenaga kependidikan adalah SMP atau SMA dikala saat verbal masih dilindungi oleh aturan memenuhi syarat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan hormat yang setinggi-tingginya. Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur, serta Perkumpulan Honorer Kategori 2 Indonesia, PHK 2I, Korwil Jawa Tengah, yang telah menyampaikan paparan informasi aspirasi dengan beberapa poin utama, antara lain 1. DPRD Kabupaten Bulukumba meminta kejelasan dan kepastian pembayaran gaji tunjangan guru P3K yang anggarannya bersumber dari APBN diperhitungkan melalui DAU dan ditransfer kepada pemerintah daerah. B. Memohon agar ada penambahan dana alokasi umum untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan hasil seleksi guru P3K di daerah. C. Menyampaikan terjadinya persoalan di lapangan dalam seleksi penerimaan guru P3K tahun 2021 seperti patut diduga terjadinya ketidakakuratan perhitungan nilai dalam sistem seleksi guru P3K. D. Meminta agar ada peningkatan afirmasi bagi guru honorer kategori 2 yang hanya 10% dan diprioritaskan untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara. E. Meminta agar ada kebijakan lain sebagai perhatian peningkatan kesejahteraan dan jenjang karir bagi tenaga pendidikan. 2. GTKHNK 535 plus Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur. A. Memohon adanya penambahan regulasi dan pemetaan formasi dalam seleksi guru P3K. B. Memohon adanya penambahan kuota dan formasi sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan dalam seleksi guru P3K. C. Memohon adanya kebijakan afirmasi masa pengabdian pada seleksi guru P3K dengan cara di-grade dari 3 sampai 5 tahun masa kerja, 5 sampai 10 tahun masa kerja, 10 sampai 15 tahun masa kerja, dan 15 tahun ke atas untuk masa kerja. D. Memohon untuk seleksi guru P3K tahap kedua ditunda sebelum permasalahan seleksi P3K di tahap pertama terselesaikan. E. Meminta agar pengangkatan seluruh peserta tes ASN P3K tahap 1 tahun 2021 yang sudah memenuhi passing grade tetapi terkendala sistem ranking serta formasi. F. Meminta agar ada penambahan formasi untuk guru pendidikan agama Islam TAI. G. Memohon pengangkatan guru yang berstatus honorer menjadi ASN.
agar ada penambahan formasi untuk guru pendidikan agama dan guru bidang bahasa Inggris. 3. PHK 2I Korwil Jawa Tengah. A. Memohon kepada pemerintah dan DPR RI melakukan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 131A untuk penyelesaian pengangkatan tenaga honorer K2 menjadi ASN atau PNS. B. Menyampaikan belum adanya formasi pengangkatan bagi tenaga kependidikan sesuai dengan surat edaran Kemenpan RB RI surat B-151-S.SM 0100/2021 tentang pengusulan kembali kebutuhan ASN tahun 2022. C. Memohon agar kebijakan afirmasi disesuaikan dengan masa kerja, bukan dengan berdasarkan usia. Bapak Ibu sekalian, sebelum masuk ke poin B, mungkin ada koreksi dari Bapak Ibu. Mohon izin untuk kualifikasi pendidikan belum dimasukkan, Pak. Monggo. Yang menjadi ketakutan kami nanti ada sebuah patokan dari pemerintah adalah diploma 3 ataupun pendidikan yang lebih tinggi, karena kawan-kawan hanya banyak yang dari penjaga dan administrasi, baik tenaga kependidikan maupun kesehatan itu banyak yang SMA. Ada juga yang dari SMP, sehingga memohon Bapak untuk kualifikasi pendidikan bisa dimasukkan dalam sebuah klausul laporan singkat. Terima kasih. Usulanipun, Bu, memohon kualifikasi pendidikan. Oh. Dan sudah disampaikan kepada BKN dan Menpan. Dalam kurung ada SMP dan SMA, Bapak, itu. Cukup Bunda. Terima kasih, Bapak. Oke. Terima kasih. Teman-teman dari Jabar, Jateng cukup? Ada yang mau dikoreksi, ditambahkan? Maaf Pak, yang ingin kami garis bawahi di akhir ini adalah permintaan dari seluruh rekan-rekan senusantara, cukup bila ada tambahan afirmasi. Jangan sampai ada kasus penurunan PG lagi, begitu. Dan kami meminta angkat seluruh guru honorer, begitu. Terima kasih. Dan juga tenaga kependidikan, Pak. Oke, ini kembali ke kesimpulan itu, Bu. Ada yang mau dirubah? Cukup ya? Oke, terima kasih. Cukup? Pak Fahidin? Ya, ini harus masuk dalam RKP, rencana kerja pemerintah sebagai skala prioritas, karena beda prioritas dengan Oke, cukup? Oke. Terima kasih Bapak Ibu, kita masuk poin B. Komisi 10 DPR RI akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan oleh DPRD Kabupaten Bulukumba, guru dan tenaga pendidikan honorer kategori GTKHNK 35+, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Timur, serta perkumpulan honorer kategori 2 Indonesia, Korwil Jawa Tengah, baik kepada pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud RI, Kemenak RI, Kemenpan RB RI, Kemendagri RI, Kemenq RI, dan BKN RI, agar menjadi pertimbangan dalam pengambilan